Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arpiana. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja praktik saya pada Bank Pengkreditan Rakyat Subang, cabang Pabuaran ini yang berjudul akuntansi piutang. Nah, di sini ada alasan saya mengambil judul akuntansi piutang. Yang pertama, saya ingin mengetahui mengapa minat masyarakat untuk pinjaman kredit ini sangat meningkat, khususnya di Pabuaran ini. Dan apa sih yang menjadi penyebab piutang tertagih ini pada Bank Pengkreditan Rakyat? Kemudian tujuan. Nah, tujuan saya ini yaitu yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana pencatatan piutang pada Bank Pengkreditan Rakyat Subang cabang Pabuaran ini. Kemudian saya ingin mengetahui bagaimana cara kreditur eh, yang meminjam dengan klaim asuransi. Kemudian saya juga ingin mengetahui tingkat pertumbuhan piutang di sana itu bagaimana dan tingkat kinerja keuangan Bank BPR ini seperti apa. Kemudian cara perhitungan penghapus bukuan ini seperti apa. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode data dari SOP dan metode wawancara. Kemudian saya juga mengambil metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan angka dari hasil observasi dengan maksud untuk menjelaskan hasil fenomena yang telah saya observasi selama di Bank Pengkreditan Rakyat Subang cabang Pabuaran ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari kerja praktik saya selama di Bank Pengkreditan Rakyat. Sesuai dengan tujuan saya, yaitu yang pertama, bagaimana pencatatan piutang di sana. Nah, piutang ini disajikan di neraca sebesar jumlah berita tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah. Nah, jumlah penyisihan ini dibentuk untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak diterima kembali seluruh atau sebagian piutang yang disajikan sebagai pos pengurang atau dari piutang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cara kreditur meminjam yang klaimnya ini menggunakan asuransi. Nah, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah bank buat, maka bank akan melihat nasabah tersebut apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Jika nasabah tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dibuat, maka bank akan mengevaluasi terlebih dahulu. Kemudian, semisal debitur tersebut telah di ACC, telah diterima pinjamannya tersebut, kemudian debitur itu meninggal. Nah, angsurannya ini akan diambil dari sisa saldo debit pada rekening nasabah ini, atau bisa juga dialihkan kepada ahli waris. Nah, piutang yang diberikan kepada pinjaman kredit ini seharusnya bisa membandingkan manfaat bagi perusahaan ini sendiri. Untuk itu perlu diketahui efisiensi piutang tersebut. Nah, untuk mengukur tingkat efisiensi ini, bisa digunakan dua ukuran, yaitu tingkat perputaran piutang dan rata-rata piutangnya. Kemudian kinerja keuangan BPR cabang Pabuaran. Nah, setiap tahunnya itu pasti ada peningkatan dan penurunan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu dari simpanan. Nah, untuk simpanan Bank Pengkreditan Rakyat ini untuk tahun 2017 sebesar 1,9%. Untuk 2018 2,0%. Dan untuk 2019 sebesar 2,2%. Kemudian omset. Omset memiliki peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2017 2,0%, untuk 2018 ini sebesar 2,6%. Dan untuk tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 2%, yaitu 2,4%. Mungkin
Itu terjadi karena kinerja keuangan yang kurang baik atau tidak stabil pada Bank Pengkreditan Rakyat Subang ini. Nah, untuk saldo kreditnya ini pada tahun 2017 memiliki sebesar 2,2%, dan untuk tahun 2018 memiliki 2,4%. Untuk 2019 memiliki peningkatan sebesar 2,5%. Jadi setiap tahunnya untuk saldo kredit itu selalu meningkat. Kemudian untuk penghasilan. Nah, peningkatan per tahunnya itu pada tahun 2017 memiliki peningkatan 0,7%, dan 2018 memiliki peningkatan sebesar 0,8%. Untuk 2019 memiliki peningkatan sebesar 1%. Untuk saldo labanya sendiri per tahunnya bank memiliki peningkatan. Nah, untuk 2017 ini bank memiliki peningkatan sebesar 0,5, dan 2018 memiliki peningkatan sebesar 0,6. Kemudian untuk 2019-nya memiliki peningkatan sebesar 0,8. Nah, untuk perhitungan penghapus bukuan, bank akan melakukan ketentuan sesuai yang mengacu pada peraturan perundang-undang. Kemudian bank akan melakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan penyisihan akun piutang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga ini bank akan menghilangkan hak tagih, dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukan ini yang masih dicatat secara extra kontrabel kemudian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kerja praktik saya yaitu permasalahan pada piutang tak tertagih yang disebabkan oleh nasabah karena kegiatan usahanya gagal atau terkena musibah. Nah, hal tersebut yang menjadi dampak bagi bank. Kemudian peningkatan minat masyarakat untuk pinjaman kepada bank itu akan muncul resiko pada bank, seperti kredit macet, yang akan bermunculan keluhan masalah terkait tagihan atau suku bunga yang tinggi. Nah, untuk sarannya itu terkait penagihan piutang sebaiknya ditangani dengan solusi adanya video interaktif. Nah, video interaktif ini akan membantu nasabah untuk memudahkan pemahaman nasabah mengenai pinjaman ini atau kredit sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Nah, untuk penagihan piutang tak tertagih ini, pihak bank melakukan penarikan agunan milik nasabah. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk penjelasan mengenai akuntansi piutang ini. Sekian dan terima kasih, selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.